الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'in wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أحدا صمدا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن دينا بدأ غريبا ويرجع غريبا فتوبى للغرابة والذين يصلحون ما أفسد الناس بعد من سنة وقال دعاء رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما وارزقني فهما اللهم ألهمنا ما رشدا وعثنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. Mari dosto bujur bayo hadirkan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak bosan-bosan kepada Allah yang telah sayang banget sama kita. Dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala dudukan kita dalam satu tempat yang paling mulia, ahabul biladi ilallahi taala masajiduha. Sebaik-baik tempat di atas permukaan bumi adalah masjid. Ini tempat yang paling terbaik, maka pastinya yang datang ke sini orang-orang baik. Kalau belum baik nanti diperbaiki sama Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan Allah Subhanahu wa taala kita baru saya salat subuh Semoga salat subuh kita diterima sama Allah Subhanahu wa taala, menjadi tiket masuk surga kita. Masya Allah, semoga Allah kumpulkan lagi kita sama-sama nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang mulia, kita sama-sama tahu bahwasanya kehidupan kita singkat sekali di dunia ini. Cepat atau lambat kita akan tinggalkan dunia ini. Suka tidak suka, siap tidak siap, rela tidak rela, kita akan tinggalkan semuanya. Bahkan istri yang kita cintai hari ini yang kita cintai, istri kita, anak kita yang kita perjuangkan bakal kita tinggalin. Mungkin yang sudah menjadi soulmate-nya istrinya yang mungkin telah berjanji tidak akan menikah lagi istri kita kalau kita meninggal. Tetapi tidak menutup kemungkinan kalau kita meninggal istri kita nikah lagi juga. Anak kita yang hari ini kita perjuangkan, kita usahakan, yang kita cintai, tidak menutup kemungkinan kelak akan melupakan kita. Maknanya bahwa kehidupan ini sangat menipu sekali. Harta adalah fitnah, keluarga juga fitnah kalau tidak kita bawa kepada agamanya Allah Subhanahu wa taala. Dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala dengan kasih sayangnya menghantarkan kekasih-kekasihnya, para nabi dan rasul, membawa ini agama supaya kita tahu maksud hidup kita ke dunia. Tanpa ada nabi, tanpa ada rasul, kita nggak ngerti mau ngapain hidup di dunia.
Dengan sebab Allah hantar Nabi dan Rasul, kita tahu bahwa hidup di dunia ini adalah jalan bagaimana untuk menuju kehidupan kita di akhirat yang selama-lamanya. Harungan Allah Subhanahu wa taala, kita pasti semua pengen bahagia, nggak ada orang pengen susah. Sakit aja kagak mau. Kalau boleh jujur, kita hidup miskin juga kagak mau ya. Semuanya pengen hidup kaya, pengen hidup senang, punya istri cantik 4, Masya Allah ya, pengen punya rumah bertingkat, mobil mengkilat dan seterusnya. Karena ini sudah menjadi wataknya manusia, nggak pengen susah ya, pengennya senang terus. Tetapi hanya Allah Subhanahu wa taala, kesenangan, kebahagiaan hanya Allah letakkan dalam mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin 100% orang yang di depan saya ini semuanya dalam keadaan senang. Padahal mah utangnya banyak ya. Kontrakannya mungkin belum bayar. Istrinya mungkin lagi ngambek. Anaknya mungkin lagi nggak baik hubungannya dengan kita. Tetapi dengan sebab kita hari ini sedang mengamalkan agama, dalam lindungan Allah, dalam rahmatnya Allah, di rumahnya Allah, Allah lupakan itu semua. Allah jadikan kehidupan kita saat ini bahagia, karena kita semua sedang dalam amal agamanya Allah Subhanahu wa taala. Siapa saja yang amalkan agama pasti bahagia, walaupun gembel sekalipun di kolong jembatan, kalau diamalkan agama pasti bahagia. Tetapi sekalipun presiden yang tinggalnya di istana, tetapi apabila tidak amalkan agama pasti hidupnya susah. Sekalipun menteri yang hidupnya bergelimangan harta kemewahan, kalau tidak mentaati perintah Allah pasti hidupnya susah. Apalagi orang miskin, udah miskin belagu, sombong, nggak mau sholat, nggak taat, nyungsep hidup. Maka hargan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini nikmat yang besar. Kita sering dengar ya, khutbah Jumat kayak ceramah apapun, kita sering dengar bahwasanya nikmat terbesar nikmat iman, nikmat Islam. Kadang-kadang kita yang dengar juga kagak ngerti apa nikmat iman, apa nikmat Islam. Padahal yang kita paling senang nikmat harta, benar nggak? Paling kita senang tuh nikmat harta sebenarnya. Contohnya, kalau seandainya ya, ada WhatsApp masuk, ya, ada WhatsApp masuk ke handphone kita, tulisannya apa? Brother, udah gue transfer duit lu ya 5 juta. Wah, seneng nggak Pak? Dapat transferan 5 juta, seneng nggak? Seneng, jangan 5 juta, 50.000 seneng ya, seneng. Tapi ketika kita bisa sholat, pulang dari masjid, pulang sholat, biasa aja ya kan. Beda senengnya ketika dapat transferan duit. Maknanya apa? Hari ini kita masih merasa nikmat harta ini lebih nikmat enak ya. Karena apa? Karena zahirnya kalau punya duit bisa beli ini itu ya. Kalau punya duit bisa beli mobil, bisa beli rumah, bisa beli motor ya kan, bisa kawin lagi, Masya Allah ya. Tapi nikmat sholat biasa aja orang pulang. Hari ini orang masih menganggap seperti itu. Padahal kan Allah Subhanahu wa taala, nikmat harta ini sekejap saja, masuk kubur selesai masalah. Tetapi kan Allah Subhanahu wa taala nikmat agama, nikmat iman, nikmat Islam tadi akan kita bawa selama-lamanya. Masuk ke dalam kubur ini yang akan menemani kita. Bayangin aja, hidup di dunia 60-70 tahun, paling lama kita hidup di dunia stay di sini 100 tahun lah katakan ya, itu pun jarang ya. Katakanlah kita 100 tahun di dunia ini, tapi 100 tahun yang kita tinggali di dunia ini menentukan kehidupan kita di kubur selama-lamanya. Ulama katakan di kubur kita 40.000 tahun, kan gila kan? 40.000 tahun bandingannya sama 100 tahun.
Dan nggak sampai di situ dikubur. Setelah dikubur nanti masuk alam mahsyar. Ulama katakan di mahsyar 60.000 tahun. Ya, 60.000 tahun. Kita hari ini hidup 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, ya. Ada yang 60 tahun, ada yang 70 tahun di sini. Merasa hidup di dunia udah paling lama banget. Ya, kita masih ingat zaman SD, SMA, zaman pacaran, ya. Zaman masih muda kita masih ingat. Itu nanti dikubur 40.000 tahun ngapain aja tuh? Ya, nggak ada kopi, nggak ada Gojek, nggak ada GrabFood, nggak ada ShopeeFood, ya, nggak ada warteg, nggak ada nasi padang, gitu. 40.000 tahun. Penentuannya sekarang hidup di dunia. Satu subhanallah yang kita ucapkan ini lebih bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada kerajaan Nabi Sulaiman. Ucapin Pak, subhanallah. Sekali lagi Pak, subhanallah. Ini kekal selama-lamanya. Kerajaan Nabi Sulaiman mana? Sekarang ada nggak? Nggak ada. Padahal kerajaan Nabi Sulaiman saat itu besar banget, gede banget, masya Allah. Tentaranya dari jin sampai manusia ada, sehingga sananya bisa terbang. Sekarang nggak ada. Ya, nggak usah jauh-jauh deh. Soeharto, presiden kita kedua, begitu hebatnya. Sekarang mana? Ya, yang realita aja nih, kita ngerasain pernah hidup di zaman Soeharto. Sekarang mana? Begitu banyak hartanya, ada yang dibawa ke kubur? Nggak ada. Tetapi satu ucapan subhanallahnya Presiden Soeharto ini akan menjadi penolong nanti di akhirat. Bahkan kita semua yang barusan ucapin subhanallah, ucapin Mbak, ini masuk kekal sama. Kita baca sama-sama di kitabnya. Satu subhanallah akan ditanamkan satu pohon di surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang apabila dikelilingin dengan kuda tercepat 500 tahun atau 100 tahun nggak nyampe-nyampe. Segede apaan tuh pohon? 100 tahun naik kuda ngelilingin pohon nggak nyampe-nyampe. Pohonnya terbuat dari emas. Ini milik kita semua. Apalagi tadi habis sholat subhanallah 33 kali. Satu kali sholat. Kalau 5 kali sholat 33 kali 5 berapa? Ini bernilai semua selama-lamanya, kekal selama-lamanya. Harman Allah Subhanahu wa taala kita nggak ngerti apa nikmat iman, nikmat Islam. Bayangin Pak ya, kalau seandainya kita hari ini lahir dari rahim-rahim orang Nasrani atau rahim orang Yahudi, pasti kita jadi orang Yahudi atau Nasrani. Tetapi dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang mana kita nggak pernah minta sama Allah, ya Allah nanti kalau lahir saya dari rahim orang Islam, ya Allah. Ada yang doa kayak gitu dulu? Kagak ada yang doa kayak gitu. Tetapi Allah Subhanahu wa taala dengan kasih sayangnya menghadirkan kita ke dunia ini dengan sebab rahim-rahim orang Islam, sehingga kita menjadi orang Islam. Ada mualaf di sini? Ada mualaf. Tetapi dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala padahal lahir dari rahim-rahim orang Nasrani, tetapi Allah pilih menjadi orang Islam yang mana dengan mudahnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ini yang akan menjadi sebab kita nanti dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang bukan mualaf, lahir oe udah ada yang azan. Ya. Diakikahin. Gedean dikit disunatin. Ada yang belum sunat di sini? Udah semua Pak ya? Disunatin. Diajarin ngaji, disuruh ngaji minimal. Ya. Kalau bapak kita saat itu belum bisa ngaji, paling enggak kita dididik dengan agama Islam. Ya. Maka dengan Allah Subhanahu wa taala, bayangkan kalau kita lahir dari rahim-rahim orang Nasrani, rahim-rahim orang Yahudi, maka kita akan tumbuh dewasa besar menjadi orang Nasrani, menjadi orang Yahudi. Tidak mengenal Allah, tidak mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak mengenal Islam, apalagi sholat. Orang Islam kadang-kadang kagak sholat.
Apalagi orang Nasrani, orang Yahudi ada sholat. Hargan Allah Subhanahu wa taala, dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan nanti kita juga mati dalam keadaan Islam. Mati dalam keadaan mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ini target kita semua, Pak. Ya. Walaupun kita hari ini mungkin punya target di tahun ini nikah, ya. Ada orang hari ini target tahun ini gua harus punya mobil. Ada orang target tahun ini mau beli rumah. Hari ini ada orang punya target mau berangkat 4 bulan negeri jauh. Siapa? Mau 4 bulan negeri jauh? Masya Allah. Ada orang hari ini punya target mau berangkat 4 bulan ke India, Bangladesh. Ada orang tahun ini mau punya target berangkat haji dan umroh. Tetapi target kita ini semuanya punya takaza yang sama, mati mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa di akhir hayatnya mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka dijamin masuk surga. Ini target kita semua, mati ngucapin la ilaha illallah. Masalahnya ini ngucapin la ilaha illallah nggak semudah sekarang kita lagi melek kayak begini. Kita kalau lagi melek mah begini enak aja, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nanti sakaratul maut udah beda lagi dramanya. Dramanya beda lagi, namanya di sakaratul maut. Ada nama band metal apa namanya Sakar. Itu sakar artinya mabok. Sakar artinya mabok. Maut, mabok kematian. Nanti orang yang sakratul maut tuh lagi pada mabok. Bapak-bapak punya teman suka mabok kan? Itu kalau orang lagi mabok, semua unek-unek di hatinya dikeluarin semua. Itu orang kalau lagi mabok begitu. Ngoceh aja deh. Itulah yang ada di isi hatinya sebenarnya. Nah begitupun nanti orang sakratul maut, yang ada di hatinya itu yang keluar. Kalau di dalam hatinya ada la ilaha illallah, maka yang keluar juga pada saat sakratul maut la ilaha illallah. Tetapi kalau di hatinya boro-boro ada Allah, nah, dunia, duit, yaitu yang keluar. Berapa banyak orang hari ini mati ya, tidak mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Maka kita hari ini perlu usaha. Udah tahu susah ya nggak usaha, ini salah. Kita sama-sama tahu bahwa mati ngucapin la ilaha illallah susah, benar susah. Namanya juga lagi mabok nanti ya. Maka kita hari ini usaha. Bagaimana usahanya? Usahanya kita masukkan yakin yang betul ke dalam hati kita terhadap kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah artinya tiada Tuhan selain Allah, tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, tiada yang bisa berbuat apapun selain Allah, tidak ada yang bisa apa-apa selain Allah, tidak ada yang berkuasa apapun selain Allah. Kita nafikan semuanya bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala yang bisa, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala yang berkuasa. Allah kuasa, makhluk tidak kuasa. Allah sehat, hai gairullah si kecini hota logo kehdo la ilaha illallah tum kami. Masya Allah. Terus ucapan siapa tuh? Almarhum Ustaz Husain ya. Masya Allah. Maka dengan Allah Subhanahu wa ta'ala kita usaha masukkan yakin yang betul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cara memasukkan yakin? Cara memasukkannya dengan berbanyak bicarakan kebesaran Allah, bicarakan keagungan Allah. Karena apa yang dibicarakan itulah yang akan masuk ke dalam hati. Apa yang diucapkan itulah yang akan masuk ke dalam hati. Apa yang sering diobrolin itulah yang akan masuk ke dalam hati. Maka hari-hari kita omongin kebesaran Allah, bicarakan kebesaran Allah, di tongkrongan ngomonginnya Allah, Allah lagi, Allah lagi. Ngasih duit ke istri, bilang ini rezeki dari Allah.
Ngasih duit ke anak bilang nih rezeki dari Allah. Bawa makanan pulang ke rumah kasih istri ini dari Allah. Allah lagi, dari Allah lagi, Allah lagi. Kenyang ucapin yang kasih kenyang Allah. Lapar ingatnya Allah. Orang beriman, ya, orang beriman apabila mendapat masalah, maka yang pertama kali diingat adalah Allah. Orang beriman apabila mendapat masalah, yang pertama kali diingat adalah Allah. Setelah ingat Allah, apa perintah? Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Dan carilah pertolongan Allah dengan sabar dan sholat. Allah yang kasih masalah, Allah juga yang bisa nyelesain masalah kita. Semua kita hidup punya masalah, nggak ada orang yang hidup nggak punya masalah. Karena dunia memang tempatnya masalah. Nabi Adam sebab musababnya datang ke dunia karena bermasalah juga. Ya, kita semua punya masalah, maka selesaikan hanya kepada Allah, adukan kepada Allah, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala yang bisa menyelesaikan masalah kita. Belajar. As-salatu mi'rajul mu'minin. Salat mi'rajnya orang beriman. Belajar menyelesaikan masalah kita dengan salat. Aduin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana caranya supaya salat kita bisa menyelesaikan masalah kita? Perbaiki salat kita. Sekelas sahabat Ali radhiyallahu an aja, ya, kalau punya masalah salat 2 rakaat nggak selesai, salat lagi, diperbaiki lagi wudunya. Ya, salat nggak selesai masalah, wudu lagi, perbaiki lagi wudu. Maka dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, wudu seseorang tidak akan pernah mencapai tingkat sempurna sebelum istinjanya sempurna. Maka hati-hati Pak perkara istinja, ya. Perkara istinja ini perkara fatal. Salat bawa najis, ya. Mau ketemu kepada Allah yang maha suci, kira-kira diterima nggak salat kita kalau kitanya najis? Maka perbaiki istinja kita. Dimulai dari istinja kita. Jangan ada lagi kita kencing berdiri, kencingnya jongkok, ya. Perhatikan betul. Najis, cipratan apa segala macam, ketika ceboknya hati-hati. Percikan-percikan di kaki apa segala macam, diperhatikan sih. Setelah itu perbaiki wudhu kita. Tanya kepada ulama bagaimana cara wudhu yang baik, yang betul gimana. Ini pentingnya belajar. Harus punya guru memang kita. Tanya, ada ulama, ada ustadz di kampung kita, di muhala kita, di halaqah kita, deketin. Tanya bagaimana cara wudhu yang baik, wudhu yang betul seperti apa. Perbaiki bacaan Al-Fatihah kita. Perbaiki. Tanya sama ustadz kita, sama ulama kita di kampung kita. Kita baca Al-Fatihah di depan ustadz kita. Ustadz, tolong dengerin Al-Fatihah saya udah benar apa belum? Kalau belum tolong perbaiki. Udah ngomong gitu belum? Tanya sama ustadz. Jangan sampai tahu-tahu mati, Al-Fatihahnya belum benar. Perbaiki Al-Fatihah. Jangan lupa kita punya istri nih. Tanya juga sama istri kita. Sayang, Al-Fatihah kamu kayak gimana sih? Aku mau denger dong. Udah ada yang pernah nanya kayak gitu? Tanya, Pak. Mah, Bun, Mi, ya, tanya. Coba aku mau dengerin dong Al-Fatihah kamu. Udah bener belum? Pertanyaannya, masalahnya kita hari ini udah tahu belum Al-Fatihah yang bener apa enggak? Makanya kita belajar dulu, tanya sama ustadz kita dulu, perbaiki Al-Fatihah kita sama ustadz kita, sama guru kita. Oh udah benar, ya udah, jadi kita tahu mana yang benar mana yang enggak. Nanti kita tanya istri kita, anak kita, suruh baca Al-Fatihah depan kita. Perbaiki bacaan Al-Fatihah kita di dalam sholat ini merupakan rukun. Termasuk baca tasyahud kita, at-tahiyatul kita nih rukun juga. Gerakan-gerakan di dalam sholat,
Kalau perlu kita praktek sholat di depan ustadz kita. Coba Ustadz lihat nih gerakan sholat kita udah bener apa belum. Maka apabila sholat kita sudah baik, tinggal kita perbaiki batinnya sholat. Batinnya sholat. Apa batinnya sholat? Membawa sifat ihsan di dalam sholat. Ketika kita sholat, kita seakan-akan lagi melihat Allah. Masya Allah. Ada yang bisa begitu Pak? Susah Pak memang. Tapi minimal bawa sifat ihsan. Walaupun kita hari ini belum mampu melihat Allah di dalam sholat, tapi yakinilah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala melihat kita ketika kita sholat. Waktu saya kerja nih di kantor nih, itu kalau di ruangan ada CCTV nggak berani tuh ngapa-ngapain, karena merasa lagi dilihat sama atasan. Nah hari ini permasalahannya kita hidup di dunia nggak merasa dilihat sama Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha melihat. Masya Allah. Kenapa orang hari ini berani maksiat? Karena nggak ngerasa lagi dilihat sama Allah. Coba orang merasa selalu dilihat sama Allah, maka dia akan selalu malu. Mau ngomong kayak gini takut salah, mau berbuat kayak gini takut salah. Inilah manusia lupa bahwa lagi dilihat sama Allah, lagi diperhatiin sama Allah, didengar sama Allah. Lupa. Bahkan hari ini kita semua lupa mati. Ini yang menyebabkan kita selalu berangan-angan panjang, merasa bahwa 10 tahun lagi masih hidup, 20 tahun lagi masih hidup, 30 tahun lagi masih hidup, 40 tahun lagi masih hidup, 100 tahun lagi kita kadang-kadang merasa masih hidup. Seandainya semua kita nih selalu ingat mati Pak. Aduh, kagak yakin gua nih ntar masih bisa sarapan pagi. Waduh, tahu aja semua nih, nggak ada yang ngantuk. Haruskan Allah Subhanahu wa ta'ala perbaiki sholat kita. Awalu ma yuhasabu bihil abdul yaumal qiyamah as-shalah. Fa in saluhat saluhat sairu amalihi, fa in fasadat fasadat sairu amal. Amal yang akan pertama kali dihisab pada diri seorang hamba adalah sholatnya. Apabila baik sholatnya, maka seluruh amalnya akan dinilai baik. Tetapi apabila buruk sholatnya, maka seluruh amalnya akan dinilai buruk. Fatalnya. Ada orang bilang, nggak apa-apalah, yang penting kan nggak rese sama orang, yang penting baik sama tetangga, walaupun nggak sholat juga, yang penting kan saya nggak jahat sama tetangga. Banyak nggak yang begitu? Banyak. Kebaikan kita nggak ada nilai kalau kita nggak sholat. Asli. Semalam kita dengar sama-sama ya, Hayatus Sahabat. Umar radhiyallahu anhu katakan, ini sebenarnya hadis Nabi SAW juga. Tidak ada bagian dalam Islam bagi orang yang tidak sholat. Sholatnya ibarat kepala pada badan. Kalau ada orang ketok pintu rumah kita, tok 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 tok, assalamualaikum, kita jawab waalaikumsalam, kita bukain pintu, oh orang, kakinya nggak ada, oh masih orang, Pak silakan masuk. Tok tok tok, assalamualaikum, waalaikumsalam, kita bukain pintu, ada orang nggak punya tangan, oh silakan masuk. Tapi kalau ada orang ketok pintu rumah kita, assalamualaikum, waalaikumsalam, kita bukain nggak ada kepalanya Pak, gimana kira-kira? Setan kepala buntung, udah bukan orang lagi kalau orang nggak ada kepalanya, sama begitu. Nabi katakan kepala sholat dalam Islam ibarat kepala pada badan. Maka penting banget kita jaga sholat kita 5 waktu berjamaah di tempat azan dikumandangkan. Maka firman Allah Subhanahu wa ta'ala tidak lupa ya, kita baca Quran setiap hari 1 juz. Bukan cuma bulan Ramadan doang ya, one day one juz, bentar lagi bulan Ramadan. Tetapi kalau bisa setiap hari one day one juz, sehingga setiap bulan kita bisa khatam Quran. Insya Allah niat Pak ya, 1 hari 1 juz minimal Pak ya, kita penuhi hak Al-Quran. Hak Al-Quran itu dalam 1 tahun kita khatam 2 kali.
Ini hak Al-Quran. Al-Quran adalah pembela yang bisa memberikan syafaat yang syafaatnya diterima. Kan begitu ya dalam fadilah Quran. Dan juga penuntut yang tuntutannya dibenarkan. Maka supaya kita nggak dituntut sama Al-Quran, minimal banget kita setahun ini bisa 2 kali hatamin Quran. Insyaallah karengge niat. Terus juga bagaimana kita jaga zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap pagi dan petang kita baca tasbihat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Baca 100 kali. Kita berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Baca 100 kali. Kita istighfar 100 kali juga setiap pagi dan petang. Astaghfirullahaladzim. Kita bertasbihat subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ini tanda kita sayang sama Allah, tanda kita cinta sama Allah Subhanahu wa taala. Kita memuji Allah, subhanallah, maha suci Allah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, Allahu akbar, Allah maha besar. Jangan buru-buru Pak, jangan buru, santai aja zikirnya. Kita resapin 100 kali aja setiap pagi dan petang. Kita bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 100 kali setiap pagi dan petang. Tanda cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bersalawat 1 kali dibalas 10 kali, ajib. Allahu akbar. Kalau mau ya dimudahin rezekinya, banyak-banyak selawat Pak, asli. Kalau punya masalah lagi urgent banget, banyak-banyak masalah, asli. Saya udah ngalamin Pak, selawat nggak pernah ngecewain saya. Dan bukan hanya saya, kalau bapak-bapak mau ngamalin, banyak-banyak baca selawat, nggak bakalan ada di daerah Jawa Pak ya. Itu. Kalau di Jawa Timur itu, waduh, itu kencang tuh Pak. Disuruh selawat aja, pokoknya punya masalah apa selawat aja. Gerak di Jawa Timur tuh begitu, kiai ulama tuh ngajarin begitu. Punya masalah apa selawat aja, rezeki apa, rumah tangga apa, banyak selawat aja. Selawat nggak pernah ngecewain. Saya pernah Pak ditilang Pak. Waktu itu pernah ditilang di Pajajaran, nggak bawa STNK di Bogor. Kemarin saya cerita sama kawan-kawan, gue dulu pernah ketilang nih 2013 di Pajajaran, nggak bawa STNK, dikandangin motor gue, bener-bener suruh pulang naik bis, naik kereta. Kemarinan 2021 kemarin ditilang lagi. Cuman waktu di Pajajaran ditilang gue nggak selawat, cuman zikir aja, tapi nggak selawat. Gue mainin selawat tuh kemarin, ditilang nggak bawa STNK juga, selawat aja gue. Udah Pak jalanannya. Padahal kalau nggak ada STNK itu dikandangin Pak, karena kasusnya motor tanpa surat, ya kan? Gue bilang ajib nih selawatnya, emang nggak pernah ngecewain. Banyak selawat ya, punya masalah banyak selawat. Selain tadi kita wasta'inu bisobri wasolah, kita kencengin juga dengan banyak selawat. Yang lagi ngojek banyak selawat, yang lagi kerja banyak selawat. Insya Allah juga perbanyak istighfar 100 kali. Sekelas Rasulullah SAW aja setiap hari ini istighfar 70 kali. Sekelas Nabi Pak, yang kagak punya dosa. Apalagi kita hari ini bersahabat sama dosa, berkawan sama dosa. Istighfar, tanda cinta kita kepada diri kita sendiri, banyak-banyak istighfar. Terus juga bagaimana kita jaga bacaan-bacaan, amalan-amalan bacaan Quran kita. Jangan sampai lepas ya. Setiap malam kita baca surat As-Sajdah sama Al-Mulk. Ini garansinya dibebasin dari azab kubur. Nih. Setiap pagi kita baca Yasin, Allah cukupin segala kebutuhan kita. Setiap malam kita baca Al-Waqiah, ini surat kekayaan.
Allah berikan kekayaan kepada kita. Kalau kita mau istiqomah baca surat Al-Waqiah, minimalnya Pak ya, Allah berikan kekayaan hati terhadap diri kita. Maka dengan Allah Subhanahu wa taala, selain kita perbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, kita perbaiki hubungan kita dengan sesama manusia. Ikramul muslimin. Kita muliain semua muslim, saudara muslim kita. Mulain ulama, hormati orang tua, ya, menghargai sesama, sayangi yang muda. Tutup aib saudara kita. Man satara aurata ahihi satarallahu yaumal qiyamah. Wallahu fi auni abdi ma kanal abdu fi auni akhi. Barang siapa menutup aib saudaranya, maka Allah akan tutup aibnya pada hari kiamat. Dan Allah akan menolong seorang hamba selagi hambanya mau menolong saudaranya. Niat semua Pak ya. Emang kalau gibah nih paling enak banget Pak, renyah banget Pak, gurih Pak. Nggak berasa kalau lagi ngomongin orang. Kadang-kadang perasaan lagi kargo jari. Iya. Babnya lagi kargo jari, toto lagi gibah aja. Niat kita nih jaga banget, kita kontrol lidah kita, lisan kita, pembicaraan kita ya. Karena gibah ini Pak nggak ada tobatnya ya. Kalau zina ada tobatnya, kalau mabok ada tobatnya, narkoba ada tobatnya Pak. Kita mohon ampun kepada Allah SWT. Coba kalau gibah ini hubungannya sama orang lain, kalau Bapak mau tobat ya udah, Bapak samperin orangnya, bilangin gua habis ngomongin elu, mohon dimaafin, mohon diikhlasin, gua ngomongin lu begini. Mau Pak, berani Pak begitu? Gengsi asli. Bener nggak? Iya. Kalau zina ya kan kita mohon ampun sama Allah, ya Allah nggak kayak gitu lagi ya Allah. Kalau mabok ampun ya Allah, saya nggak mau mabok lagi ya Allah, insya Allah. Saya nggak mau narkoba lagi ya Allah. Tapi kalau gibah tuh gimana ya, gue mau ngomong enak, gue ngomongin tuh orang. Terus juga bagaimana setiap amal kita niatkan semata-mata karena Allah. Innallaha la yaqbalu minal amalihi illa ma kana lahu khalisan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amal yang tidak disertai dengan keikhlasan. Amal kita segede apapun, seberat apapun, sejago apapun, jago ayam kali ya, itu kalau nggak ikhlas nggak terima sama Allah. Asli. Kita udah sama-sama belajar dalam kitab ya, di situ dijelasin amal-amal orang hebat. Ada orang syahid ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ditanya sama Allah, hei kamu mati syahid? Iya mati syahid ya Allah. Kenapa kamu mati syahid? Saya berperang buat engkau ya Allah. Benar gak sih? Benar ya Allah, saya berperang semata-mata karena kamu. Engkau dusta. Allahu Akbar. Allah yang bilang kau dusta. Kamu tuh mati syahid supaya dibilang pahlawan, supaya dibilang jagoan, supaya dibilang hebat. Kalau Allah yang bilang mau gimana? Allah maha tahu. Malaikat Pak nggak maha tahu Pak. Malaikat tugasnya cuma nyatet doang. Asli. Pakai shot asli. Malaikat nggak tahu mana amal kita yang ikhlas, mana yang nggak ikhlas. Taunya malaikat, oh dia lagi berbuat baik, gua catat baik. Oh dia lagi berbuat buruk, gua catat buruk. Itu malaikat. Ketika malaikat bawa catatan amal kepada seorang hamba, kepada Allah Subhanahu wa taala, catatan amal hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah pilih lagi tuh, ini buat aku, ini bukan buat aku, ini buat aku, ini bukan buat aku, dipilih lagi. Kata malaikat, ya Allah, tidaklah aku mencatat itu semua kecuali apa yang mereka kerjakan, dan itu semua kebaikan. Iya, tetapi hari ini aku hanya menerima amal yang hanya karena aku. Malaikat sendiri nggak tahu mana amal kita yang ikhlas, mana yang nggak ikhlas. Dikasih lagi contoh pelajaran dalam hadis, kita sama-sama pernah baca ya, amal orang yang rajin sedekah, orang dermawan. Ya Allah, aku korbankan semua hartaku untuk agama, untuk membela agama. Tidak aku biarkan kecuali hartaku aku sedekahkan
Allah Maha tahu. Engkau dusta, engkau beramal bukan karena aku. Engkau beramal, engkau bersedekah supaya dibilang dermawan. Dicampakin, mukanya diseret ke neraka. Ke neraka. Ini amal-amal orang hebat. Ada orang alim, ya. Orang di Kori di situ. Engkau baca Quran bukan karena aku. Engkau baca Quran supaya dibilang Kori. Dicampakin juga ke dalam neraka. Ini amal-amal orang hebat. Kalau nggak karena Allah pun dicampakin ke dalam neraka. Maka kita hati-hati, jaga hati kita. Maka di dalam 6 sifat makanya namanya tasyihun niyah. Tasyihun niyah artinya meluruskan niat. Meluruskan niat, lurusin niat kita. Koreksi hati kita. Gue berlamar buat siapa? Buat orang apa buat Allah? Insyaallah Pak ya. Insyaallah. Dari Ibnu Firas radhiyallahu an, qala Rasulullah SAW, faqala rajulun ya Rasulullah mal iman. Qala Rasulullah SAW al ikhlas. Ini bab ikhlas dalam kitab hadis Pak ya. Dari Ibnu Firas radhiyallahu an, ada seorang bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, apakah iman itu? Mal iman, apakah iman itu ya Rasulullah? Qala Rasulullah SAW al ikhlas. Iman itu ikhlas. Ikhlas itu iman. Iman sama dengan ikhlas, ikhlas sama dengan iman. Maka untuk bisa kita dapat sifat ikhlas hanya dengan iman. Untuk mendapatkan iman hanya dengan dakwah. Seluruh para nabi imannya setiap hari meningkat, karena setiap hari nabi buat dakwah. Maka begitupun kita, kalau iman kita mau meningkat, banyak dakwah. Banyak dakwah. Dakwah artinya mengajak, ya, bukan mengajar. Kalau hari ini katakan kamu dakwah, kamu nggak punya ilmu. Dakwah ini mengajak, bukan mengajar. Kalau mengajar baru harus punya banyak ilmu. Tapi kalau mengajak, Rasulullah SAW telah berikan satu mandat kepada kita. Seberapa batas orang untuk bisa buat dakwah dalam bab ilmu? Balighu ani walau ayat. Sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Punya satu ayat udah bisa buat dakwah. Kita semua hafal Bismillahirrahmanirrahim. Kita semua hafal surat Al-Fatihah Pak? Hafal nggak? Al-Fatihah 7 ayat. Hafal kulhu? Aduh, sakit dah kalau ada orang bilang harus punya banyak ilmu dulu. Sedangkan hari ini orang berjuta-juta orang berjalan menuju nerakanya Allah Subhanahu wa taala yang mati tanpa bawa agama. Ini orang Islam Pak. Berapa banyak orang Islam hari ini yang tidak mengamalkan Islam, sedangkan Nabi katakan satu kali orang tinggalkan satu sholat saja maka di neraka satu hukum. Di neraka satu hukum. Berapa satu hukum itu? 80 tahun. Satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Satu hari di akhirat 1000 tahun di dunia, kan sinting. Gila. Satu hari di akhirat 1000 tahun di dunia. Kalau ada orang hari ini umurnya 1000 tahun, itu di akhirat baru sehari umurnya. Orang satu kali tinggalkan sholat 80 tahun di neraka. Berarti hitung-hitungannya kalau satu hari di akhirat 1000 tahun di dunia, 28.800.000 tahun di neraka. Itu baru satu kali ninggalin sholat subuh aja dia tinggalin. Terus kalau zuhur dia tinggalin, tambah lagi 28.800.000 kali 2. Sholat asar dia tinggalin kali 3. Sholat maghrib dia tinggalin kali 4. Sholat isya dia tinggalin kali 5. Ntar hitung Pak pakai kalkulator. Satu hari dia tinggalin sholat 5 waktu, berapa tahun dia di neraka. Sedangkan kita hari ini disundut rokok aja ngamuk kita. Ya, disundut aja rokok.
Sundut Pak, disundut doang, cet, amuk kita. Ini di neraka berjuta-juta tahun. Maka dengan Allah Subhanahu wa taala kita semua punya tanggung jawab yang sama, itu buat dakwah. Karena Nabi tidak akan Allah hantar lagi sampai hari kiamat. Walaupun seluruh orang hari ini berzina di dalam masjid, sekacau apapun dunia ini, sehancur apapun, sekeos apapun, sedestroy apapun dunia ini, Pak, tidak akan Allah hantar lagi Nabi di dunia ini. Allah telah jadikan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khataman nabiyyin, penutup para nabi. Maka kita sebagai umat baginda Rasulullah SAW yang meneruskan kerja dakwah ini sampai kapan? Sampai mati, bahkan sampai hari kiamat niatnya. Kerennya Pak, kita kalau jauh lah, kita tangguhkan jauh lah kita niat sampai hari kiamat. Allah. Niatnya sampai hari kiamat kita buat dakwah. Maka dengan Allah Subhanahu wa taala kita mau niat belajar dakwah Pak, setiap tahun 4 bulan. Siapa 4 bulan semua? Insyaallah. Angkat tangan Pak semua Pak. Nanti Allah turun tangan. Semoga Allah terima niat kita semua. Niat Pak, setiap tahun 4 bulan, enggak lama. Setiap tahun 4 bulan. Niat setiap tahun 4 bulan. Insyaallah. Insyaallah doakan saya tahun ini niat negeri jauh. Insyaallah niat. Bapak-bapak juga ya, hari ini yang sudah berangkat ke India Bangladesh, niat ke negeri jauh. Hari ini bukan lagi tahun pembentangan takazah, bukan. Hari ini adalah tahun peningkatan takazah. Orang yang sudah berangkat 40 hari maka berangkatnya 4 bulan. Orang yang sudah 4 bulan maka berangkatnya ke India Bangladesh. Orang yang sudah ke India Bangladesh berangkatnya ke negeri jauh. Orang yang sudah 3 hari niat tahun ini 40 hari Pak ya. Insyaallah. Kurang lebih mohon maaf ya, sudah masuk waktu isyraq. Ya jangan lupa juga bawa istri kita untuk keluar jalan Allah SWT. Niat Pak ya, bawa istri kita ya. Yang belum nikah segera nikah ya. Minta sama Allah agar diberikan istri yang salihah. Alhaqumi rabbika fala takunanna minal mumtarin. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, masyaallah. Insyaallah kiai kita kamu.